bayangkan ya, sampai lagi ngaji, lagi terus sebelah ada bom, bubar nggak kira-kira? Nggak enak, perang itu nggak enak. Ngaji bener-bener, tahu-tahu di belakang ada bom, bubar ini ngaji. Maka fal jihadu, maka utawi jihad yang paling besar, fajahidun nafsaka, itu jihad melawan diri Anda sendiri. Jihad yang paling besar, yang paling kuat, itu jihad melawan diri sendiri. Jangan terprovokasi kalau diajak jihad. Jadi jihad itu tidak ada rasa manisnya, yang ada hanya ujung tombak. Perih, jihad itu perih. Namanya kena tombak, kena bom, kena tembak, nggak perih gimana? Nah, maka yang ada itu hanya ujungnya tombak. Maka dari itu perangilah hawa nafsumu sendiri. Kadang orang teriak pengen jihad, tapi ternyata niatnya lah. Maka jihad dalam Islam itu pasti, ini titik temunya Pak. Jihad dalam Islam itu selalu mengedepankan kemaslahatan kepentingan umat banyak, itu jihad. Tidak ada jihad itu hanya sekedar kepentingan pribadi, pasti untuk kemaslahatan kepentingan umat banyak. Namun dalam perkembangannya jihad sering mengalami reduksi makna, disalah artikan. Wong jihad itu perjuangan membela kemanusiaan, mewujudkan keadilan, itu jihad. Berarti kepentingan orang banyak, bukan segelintir orang. Menolak kezaliman itu, tapi bersama-sama dengan menegakkan jihad itu Pak. Jihad itu strategi Islam yang paling akhir. Jadi strategi yang paling akhir itu jihad. Apa misinya? Misi jihad itu bukan kok menang, bukan. Kalau sudah jihad terus menang, enggak. Misi jihad itu untuk membumikan kearifan, kebijaksanaan, kekhalifahan itu. Bukan kok kalau jihad terus enggak, misinya bukan kemenangan. Menegakkan kekhalifahan di muka bumi ini. Tapi ya dengan tadi itu, menaungi, mengayomi macam-macam. Maka menurut baginda Nabi, setelah perang Badar pulang itu sahabat tanya, ini kita sudah menang jihad yang perang yang paling besar. Kata Nabi, enggak, ini masih kecil. Terus apa? Jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri. Maka jihad paling besar adalah apa? Perjuangan seseorang ini mensucikan hatinya dan sifat-sifat yang tercela. Itu jihad yang paling susah. Terus apa? Terus mengganti sifat-sifat yang tercela itu dengan sifat-sifat yang terpuji. Maka dawuhnya Nabi, jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Hadisnya itu kalau tidak salah, roja'tum minal jihadi asghari ila jihadil akbari. Jadi apa, barang sahabat menyangka ada yang melebihi, tidak ada yang paling besar itu kecuali melebihi dirinya sendiri ketimbang nafsu. Maka ya apa namanya, kalau orang itu tidak mengenal dirinya ya susah untuk jihad. Kalau sampai mau jihad ya harus kenali dulu gitu. Terus sampai mau ngomong jihad. Jangan-jangan sampai membunuh lawan Anda itu niatnya bukan jihad, tapi karena mangkel, karena dendam, karena ini.
nggak boleh. Jihad itu hanya satu, atas nama Allah la ilaha, nggak boleh. Sampai udah itu Sayyidina Ali itu pernah, Pak, Sayyidina Ali sudah perang kalah musuhnya, sudah mau ditebas kepalanya. Sayyidina Ali diludahi, diledek, berhenti karena ketika mau ditebas, emosinya Sayyidina Ali, marahnya itu bukan Allah tapi karena dia meludahi, nggak jadi, Pak. Nah, kalau kita, sudah itu sekalian kan gitu, Pak. Loh iya. Jadi Sayyidina Ali perang sudah menang, tinggal mau ditebas kepalanya, malah diludahi, malah diledek, nggak jadi dibunuh. Nah coba kalau kita ya wes, itu. Nah ini yang harus disadari, bahwa jihad itu bukan untuk menang-menangan, bukan untuk menang. Maka jihad itu strategi terakhir Islam. Islam itu punya strategi perang yang paling top, itu namanya jihad. Itu ya. Nah, jangan terprovokasi. Sekarang kan banyak teriak jihad. Hadza huwa al-jihadul akbar wa alam anna sakla. Maka perumpamaan yang kehilangan anak, la idalah, itu tidak ada hari raya itu mawujud, bal itu balik hari raya lam qahar, maka orang maksa nafsu yang la ida illa liman jama'a samlah. Jadi jihad, saya ulangi lagi, ini sudah membahas jihad. Maka kalau sampai membahas jihad, yang mau tidak mau harus mengenali diri sendiri. Terus ini masih ada hubungannya dengan kajian kita yang kemarin-kemarin soal maksiat, ya. Jadi mempengaruhi betul, ya. Maksiat itu sangat mempengaruhi fisik, mempengaruhi batin, mempengaruhi apapun. Makanya saya sering katakan bahwa tirakat paling top itu tirakat tidak maksiat. Kalau tidak sampai tirakat puasa, zikir itu gampang. Yang tirakat yang paling susah adalah tirakat untuk tidak maksiat. Padahal sampai setiap hari itu pasti ketemu maksiat. Kata guru saya, kalau saya maksiat nggak pernah, Gus. Loh, kenapa? Tapi kalau maksiat saya mau. Tapi kalau maksiat saya tidak mau. Tapi kalau maksiat saya mau. Ada aja. Oh iya, sampai pergi naik motor ke depan itu pasti sudah maksiat. Ayo jajal praktek kalau nggak salah. Kalau nggak ketemu yang mulus-mulus, disalib orang. Kalau nggak disalib orang, pokoknya ada aja hati yang, loh, sampai naik motor tahu tuh potong itu mantul apa Mbak? Gerundel apa enggak? Itu juga sampai sudah begitu, maka susah. Nah, maka harus dilatih, kalau nggak gitu ketemu yang bening-bening, susah. Makanya perlu dilatih. Maka orang yang hari raya itu tadi, wa'lam anna sakla, maka perumpamaan orang yang kehilangan anak itu la'ida, tidak ada hari raya. Contohnya begini, wanita itu wa'lam atau wa'lam ya, ada alifnya ya. Wanita yang kehilangan anaknya itu tidak punya hari raya. Nggak mungkin Pak, ada seorang perempuan anaknya meninggal terus ketawa. Itu aneh, berarti agak stres itu. Maka perempuan yang anaknya meninggal itu baginya hari raya itu ya nggak ada artinya karena ditinggal anaknya. Tapi orang yang punya hari raya itu adalah orang yang bisa mengumpulkan masalah. Ini ya, ingat-ingat ini. Sampean kalau pengen tiap hari raya itu adalah orang yang
orang yang tiap hari-hari raya itu adalah orang yang bisa mengumpulkan masalah yang banyak dan berbeda-beda. Tapi Anda bisa menghadapi semua persoalan itu berarti sampean hari rayanya tiap hari. Nah, saya pernah diajari doa sama ajari doa, Gus. Apa doanya? Kalau minta sama Allah itu minta masalah. Ayo Pak Dasuki berani. Ya Allah, berikanlah saya masalah sebanyak-banyaknya. Nah, kita disuruh doa gitu, pertama saya ngedek. Tapi terus ada terusannya. Ya Rob, ya Allah, berikanlah saya masalah sebanyak-banyaknya, tapi jangan tinggalkan saya. Oh, itu yang mantap. Kalau kita itu nggak pernah doa seperti itu, Pak Dasuki tak jamin nggak pernah berani. Nggak berani doa seperti itu, tak jamin. Ayo kalau berani. Nah, jadi kalau doa, ya Rob, berikanlah saya masalah sebanyak-banyaknya, tapi jangan tinggalkan saya. Oh. Jadi orang yang hari raya adalah orang yang bisa mengumpulkan semua masalah yang berbeda-beda, tapi dia bisa mengatasi persoalannya. Kadang kita itu baru masalah satu, soal tagihan BRI saja sudah kadang-kadang sembunyi, ditelepon nggak diangkat. Belum masalah macam-macam. Nah, kalau sampean pengen jadi orang yang setiap hari raya itu menghadapi orang macam saja tenang. Karena sampean bisa persoalan ini. Oh, ini urusan DKM selesai, urusan RT selesai, urusan. Nah, asal sampean bisa menyelesaikan persoalan itu, sampean tiap hari pasti hari raya enjoy, ketemu orang santai. Hari raya itu kan intinya gembira. Berarti kalau sampean tiap bisa menyelesaikan persoalan ini, persoalan enjoy aja ketemu orang. Enggak perlu rasa takut, enggak perlu rasa ini, santai aja udah. Ini orang yang hari raya itu yang bisa persoalan macam-macam tapi bisa diselesaikan. Nah, kadang jangan takut, kadang orang itu punya masalah takut. Padahal dia bikin sendiri kok takut. Jaza lewat ba'duhum sebagian ulama ala dairil rohibin. Yang ngatasi dair itu rumahnya rohib, rumahnya pastur. Faqala maka berkata lahu kepada rohib. Ya rohib, mata itu haulail qaum. Ada seorang kiai, ya, berjalan seorang ulama lewat rumah depannya pastur. Depannya pastur. Terus tanya kiainya tadi, Tur pastur, kapan kaum ini hari raya? Pertanyaannya kiai itu yang nyeleneh. Nah, terus dijawab, qala maka berkata siapa rohib atau pastur tadi, yaum yukfaru lahu. Hari raya kaum ini adalah ketika dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ada lagi orang yang paling hari raya itu kalau dosanya diampuni. Kalau dosanya diampuni beres. Maka sampean kita ini kan selama ini hari raya itu fokusnya sama Idul Fitri, makan kupat. Nah, itu aja udah. Hari raya itu enggak itu. Hari raya itu intinya bukan itu, tapi kebahagiaan, seneng. Kalau diampuni dosanya seneng apa? Seneng. Menyelesaikan masalah, sampean ada masalah, selesai masalah, seneng apa enggak? Seneng, bahagia, enjoy. Nah, maka hari raya yang sebenarnya adalah ketika kita diampuni dosa. Ya, ada kiai nanya sama pas, dulu sudah biasa komunikasi seperti ini. Nah sekarang ada saya ketemu pastor rame. Dulu sudah biasa. Ma misalu ma nafsika illa kaman wajada zaujatahu fi khanata khamratin ya fi khanata khamratin. Di hari raya yang sebenarnya itu adalah ketika dosa-dosa kita diampuni.
Ini kembali membahas tentang nafsu ya. Ma misalu, contohmu, contoh kamu itu apa namanya, sifat antara dirimu dan nafsumu itu seperti orang yang menemukan istri di warung remang-remang atau jual arak. Nah, sifat antara dirimu dan nafsumu itu seperti orang yang menemukan istri di warung pantura. Nah, apa maksudnya, apa gitu ya? Fa'ataha bil mulabisil hasanati wal makilit thayyibat. Contoh. Karena saya ini sudah ngajar jadi Pak Ustadz seumpama, terus saya ke sana. Niat tujuannya untuk dakwah. Baru assalamualaikum yang keluar agak segini. Gredeg Mas ya. Terus saya punya pikiran, wah ini cocoknya dibawa pulang dijadikan istri. Baik apa enggak tujuannya? Yang awalnya dia pakai segini karena dinikah sama ustadz, terus dipakein jilbab. Resmi, baik. Nah, baik, ini harus bisa baca ini ya. Dia apa namanya? Fa'ataha bil mulabis, terus dia perempuan tadi itu dibawa pulang dikasih pakaian yang bagus. Makanya pakaian yang bagus adalah pakaian yang menutupi aurat. Wal makil thayyibani, dan dikasih ya makanan yang enak. Fa idza tarakta as-shalatu asbahta tut'imuha al-harisa wal arwah. Setelah dibawa pulang pakai pakaian yang rapi, terus ketika sholat subuh tidak ada yang sholat berdua ini. Maka ini beda tipis antara dia tujuannya menikahi itu hanya menikmati tubuhnya, atau benar-benar membimbing untuk ke jalan yang baik. Paham maksud saya Pak Basuki ya, kira-kira? Paham ya? Jadi Pak Basuki kalau urusan begini gampang, cerdas, langsung. Maka ini hati-hati maksudnya. Kalau sampean contoh semua ketemu perempuan cantik, terus datang, wah ini kayaknya kasihan ya perempuan ini cantik, ini tapi tinggal di jalan, bawa pulang aja, ternyata ketika dibawa pulang dinikahin, terus dikasih pakaian yang bagus. Setelah dikasih pakaian yang bagus, subuh nggak sholat, duhur nggak sholat, itu beda tipis. Tujuannya Pak Basuki itu hanya menikmati semalam itu, atau ingin menuntun ke jalan yang maka itu diibaratkan seperti sampean tidak taruh tas sholat, ketika sampean meninggalkan sholat itu tadi ya apa namanya, kamu memberi makanan nafsumu. Nafsu ini loh diberi makanan karena pengen, tujuannya kan pengen, ya itu diberi makanan dengan bubur yang warna-warni. Jadi nafsu ini, wah ini kayaknya jadi istri saya, tak kasih ini, tapi itu sebenarnya nafsu. Paham ya kira-kira Pak Basuki ya? Maksudnya Pak Basuki nanti kalau menemukan yang seperti itu sudah terlintas, seret, oh iya kata Gus Wakid, oh ini memang cantik, ini memang, apakah benar saya mau menikahi dia ini dengan tujuan untuk membimbing ke jalan yang benar. Kata Muhyiddin, ala Gus istrinya yang sekarang aja nggak dibimbing-bimbing lagi. Gitu. Contohnya begitu. Ya. Jadi awas, ini itu biasanya shock, kita itu shock karena kita itu sudah merasa ini, terus ada orang yang nggak benar nikahin, ada orang yang nikahin, semua dinikahin, tapi ternyata fakta lapangannya dia malah tidak menunjukkan perempuan-perempuan ini atau istri-istrinya ini untuk menuju ke jalan yang benar, hanya sekedar ingin. Nah,
Paham kira-kira tadi. Maka penting, ini wadang itu banyak. Ini fenomena ini terjadi. Udah apa namanya, suamimu yang sekarang itu masih nggak sama alirannya, udah minta cerai, terus dinikahin oleh ustadznya. Ternyata dinikahin oleh ustadznya malah nggak jelas, ya hanya sekedar. Nah itu tadi Pak Jasi. Ya, makanya bahaya. Banyak yang cerita seperti ini. Nah, itu kadang tujuan menikahi itu hanya sekedar ya benar-benar menikahi, atau hanya sekedar ya menikmati. Dia menikahi apa menikmati. Kira-kira begitu. Wa baqiyalan tetep ba'du arba'ina sanatan la yakhdurul jama'ata lima yasummu man natnil qulubil ghafil. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat. Tandaibin. Kita jangan terjebak pada istilah jihad yang provokatif. Jihad yang paling besar adalah jihad melawan hawa nafsu. Maka contohnya kayak tadi. Dia datang ke tempat yang tadi itu Pantura. Niatnya ini akan saya bimbing semua. Baru assalamualaikum yang keluar pakai rok mini, ndredeg pasti. Wah ini daripada mending dinikahin saja. Ternyata ketika dinikahin malah nggak jelas. Nah ini tadi niatnya sok pengen niatnya gayanya pengen jihad, padahal dia punya kepentingan sendiri. Nah maka jihad yang paling besar adalah jihad melawan diri sendiri, melawan hawa nafsu. Nggak bisa membaca. Kita sendiri itu kadang tertipu oleh diri kita sendiri ya. Kita itu kadang tertipu oleh diri kita sendiri, bukan oleh orang lain, oleh diri kita sendiri. Maka hati-hati atau waspada. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maulaya sholli wa sallim iman